Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita masih membahas playlist kuliah online ya, menggunakan bahasa pemrograman C++ dan editornya CodeBlocks. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang percabangan ataupun kondisi. Nah, nanti di video ini kita akan bahas percabangan itu ada banyak jenis ya. Di antaranya ada if, ada if else, ada if else, if dan else gitu ya. Dan juga ada nanti switch gitu. Nah, kita langsung aja ya, langsung gak usah banyak panjang lebar menjelaskan, kita langsung praktekkan setiap jenis percabangan tadi yang sudah saya jelaskan, mulai dari if else, if, dan else serta switch case ya. Nah, langsung saja saya buat project baru. Saya pilih console application, saya sudah run ini CodeBlocks-nya, saya go, lalu saya pilih tombol next, lalu saya pilih bahasa pemrograman C++, lalu saya tentukan di sini saya buat namanya kondisi 1 misalnya ya, kondisi 1, lalu next, lalu finish. Nah, di sini saya buka main.cpp-nya, ini saya hapus saja bawahannya. Nah, jadi pada kondisi ini ataupun percabangan fungsinya sebenarnya untuk melakukan seleksi data, yaitu seleksi informasi ataupun seleksi data yang diterima oleh pemrograman C++ dan nanti memberikan respon atas kondisi yang terjadi ataupun nilai seleksi yang terjadi. Jadi misalnya ini dibutuhkan di kehidupan sehari-hari untuk melakukan selektif ataupun penyeleksian data gitu ya. Nah, saya contohkan seperti ini untuk program pertama dengan jenis if. Nanti kita buat masalah misalnya seperti ini, jika ada satu masalah untuk menentukan kelulusan dari nilai salah satu mahasiswa ataupun siswa. Misalnya jika nanti nilainya di atas 60, maka dinyatakan si mahasiswa itu lulus gitu ya. Dinyatakan bahwa si mahasiswa telah lulus dari satu mata kuliah gitu ya, jika nilainya lebih besar dari 60 gitu. Berarti kita harus buat dulu variabel penampung informasi nilai tadi ya. Nah, pertama kita buat variabel dengan tipe data integer, kita anggap integer saja. Lalu saya buat nama variabelnya nilai gitu ya, nilai titik koma, lalu saya isi aja langsung nilai sama dengan 100 atau bisa berapa, 88 titik koma. Lalu untuk penggunaan percabangan dengan jenis pertama yaitu if, struktur penulisannya cukup gampang, selalu dimulai dengan perintah if jika gitu ya. Jadi kan tadi saya bilang ini melakukan penyeleksian data. Nah, jika buka kurung, nah di dalamnya ini nanti di antara buka dan tutup kurung kita tuliskan kondisi yang terjadi seperti apa ataupun statementnya, bukan statement, kondisi lah ya, apa yang kita tentukan sebagai kondisi di dalam perintah pertama ini. Misalnya saya buat aja jika nilainya tadi kita bilang masalah jika nilainya lebih besar sama dengan 60 gitu ya, maka di sini saya panggil jika isi dari variabel nilai, maka saya tuliskan nilai, lalu saya gunakan operator perbandingan lebih besar sama dengan 60. Kalau dia angka ataupun bilangan bulat tidak perlu gunakan kutip, langsung saja tuliskan angkanya. Lalu setelah ditutup kurung ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadi blok ini dari buka dan tutup yang ini untuk statement if ini gitu, perintah if ini. Nah, ketika nanti kondisinya ini bernilai benar, jika selama isi variabel nilai sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kurung, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, apa yang mau kita lakukan tadi menampilkan teks Anda lulus gitu ya. Maka perintahnya itu ataupun statement yang akan terjadi jika kondisi ini bernilai benar ataupun dinyatakan sesuai, maka saya buat aja out Anda lulus di sini. Jadi struktur penulisannya ketika nanti benar syaratnya ini kondisinya, maka di dalam antara buka dan tutup kurung kurawal if di sini dituliskan apa yang harus dilakukan gitu ya, statement apa yang harus dilakukan gitu. Nah, kita coba aja langsung, saya save lalu saya build. Oke, saya run, kita lihat hasilnya nanti. Nah, betul ya, Anda lulus. Betul nggak statement ini? Nah, berarti benar. Sekarang kita lihat. Tadi kita masukkan isi variabel nilai adalah 88.
Lalu diuji kondisinya jika di dalam kurungnya nilai. Jadi jika isi dari variabel nilai lebih besar dari 60, ya kan? Maka kalau benar, apakah betul isi variabel nilai sekarang berapa? 88. Jika 88 lebih besar sama dengan 60, maka tampilkan kalimat Anda lulus. Maka benar nih. Nah, itu ya. Bisa kita stop dulu. Nah, kalau misalnya saya masukkan nilainya di bawah 60, 55. Apa yang terjadi? Saya build. Oke, null warning, null error. Nah, tidak ada pesan. Betul nggak? Nggak ada pesan. Nah, lihat. Jika statement ini tidak dipenuhi, tidak akan ada perintah yang akan dilakukan. Maka hasilnya layar kosong. Ya. Yang di sini kosong nih, nggak ada. Maka benar. Apakah 55 lebih? Jika 55 lebih besar dari 60, betul nggak 55 lebih besar dari 60? Tidak. Maka perintah yang di bawah ini tidak akan dilaksanakan. Maka hasilnya layarnya kosong. Nah, begitu ya. Jadi cukup simpel dalam penggunaan kondisi menggunakan if ya. Hanya if tunggal gitu ya. Nah, ya. Ini contoh sederhananya. Nah, bagaimana kalau nanti ada if yang if dan else yang kedua, jenis yang kedua, mungkin nanti bebas mau kalian menggunakan tipe data integer ataupun yang lain, boleh-boleh aja. Ini saya contohkan integer aja dulu ya, yang gampang dipahami dan dimaknai. Nah, langsung saya buat lagi satu project aja berapi ya. Saya buat project selanjutnya, saya buat file new project. Kita akan buat program yang menggunakan if else gitu ya. Saya buat project baru, console application, go, next saja, lalu saya buat nama file saya kondisi 2, next. Oke, finish. Oke, di sini ini kondisi 2 ya, project saya yang kedua. Saya buka di sini. Nah, ini saya hapus lagi. Kita akan buat dengan jenis if else. Nah, saya buat lagi integer nilai. Saya isi nilai sama dengan 75 saya. Lalu kita buat, kalau if else penulisannya jadi seperti ini. If, jadi artinya kalau if else itu jika persyaratan pertama dipenuhi maka dieksekusi. Tapi jika tidak, dia akan kembali ke ataupun dilanjutkan ke bagian else. Else itu kan artinya sisanya gitu ya. Saya buat aturannya seperti aturan tadi. Jika nilai yang lebih besar sama dengan 60, maka kita suruh apa? Apa yang harus kita suruh? Tampilkan aja si out Anda lulus. Misalnya seperti itu. Lalu setelah tutup kurung kurawal if yang ini, saya beri perintah else di sini. Kalau di else tidak perlu ada kondisi. Nah, kalau di if harus ada kondisinya. Kita harus tentukan kondisinya seperti apa aturannya. Gitu ya. Kalau di else tidak perlu karena dia sisanya. Jadi artinya else ini berfungsi jika if yang ada di atasnya tidak memenuhi persyaratan, maka yang ini akan dijalankan. Else yang ini akan dijalankan. Saya contohkan. Jadi jika tidak lulus ngapa? Jika di bawah 60 apa pesannya? Anda tidak lulus. Jadi artinya fungsi else ini jika nanti aturan ataupun persyaratan yang di atas tidak dipenuhi, maka dia harus menampilkan ini. Sudah pasti dia akan tampilkan teks Anda tidak lulus. Jadi else ini berfungsi kalau nilainya di bawah 60. Kalau lebih besar dari 60, ini hasilnya. Kalau lebih kecil dari 60, ini hasilnya. Gitu ya. Kita build. Sebentar ya. Operatornya. Oh, satu lagi. Save dan build. Oke, null error, run. Kita kasih run ya. Benar nggak nilai di atas 7, nilai 75 lulus? Benar ya. 75 lebih besar dari 60 ya. Tampilkan Anda lulus. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ganti nih nilainya, saya stop dulu programnya. Saya ganti nilainya menjadi 55 seperti tadi. Saya save, lalu build. Null error, run. Anda tidak lulus, benar ya. Nilai 55 kan tidak lebih besar dari 60 ya. Nah, maka yang muncul Anda tidak lulus. Nah, jadi seperti itulah fungsinya. Jadi bebas mau kalian gunakan untuk kegiatan apa
dalam menggunakan if else ini gitu kan. Mau kasusnya seperti apapun boleh, mau masalahnya seperti apa bebas, terserah kalian. Saya contohkan seperti ini, tinggal implementasi kalian aja mengarahkan mau kemana sih kondisi ini kita gunakan gitu ya. Misalnya kayak ini kan tadi untuk menentukan kelulusan, misalnya kayak misal menseleksi berkas, misalnya untuk masuk perguruan tinggi ataupun PNS kan ada seleksi berkas. Nah itu kan bisa kalau lengkap surat KTP-nya ada, ijazahnya ada, maka dia dinyatakan lulus berkas, kan bisa seperti itu. Maka ini bisa kita gunakan. Jadi jika tidak lengkap maka dinyatakan tidak lulus, kan bisa aja seperti itu ya. Jadi tergantung implementasi kalian ataupun pengembangan apa yang bisa kalian gunakan dari materi if else dan if yang tadi ya. Nah selanjutnya kita akan gunakan jenis yang ketiga, yaitu if else if gitu ya. Nah saya buat project baru aja. Nah kalau di if else if itu sudah jamak, sudah banyak, jadi aturannya nanti kondisinya nggak hanya dua. Kalau yang ini kan kita lihat aturannya hanya ada dua ya, jika lebih besar dari 60 dan di bawah 60. Jadi kita bilang ini aturannya cuma dua. Nah kalau kita gunakan nanti if else if, berarti aturannya lebih dari dua gitu ya. Saya contohkan seperti ini. Saya buat project baru lagi aja biar gampang dibandingkan. Console application, go next plus. Saya buat kondisi 3 ya. Oke. Ini saya close saja. Nah, saya buka di kondisi 3 main CPP-nya. Nah, jadi tetap untuk menentukan kelulusan ya, tapi saya buat makin banyak aturannya. Kalau yang tadi cuma 2 aturan, nah sekarang saya rencanakan akan ada mungkin 3 aturan ya. Saya contohkan 3 aturan aja. Nah caranya seperti ini. Misalnya masalahnya saya tentukan aturannya seperti ini. Jika nilainya nanti lebih besar dari 70 maka dinyatakan lulus. Tapi kalau nanti nilainya di atas lebih besar sama dengan 60, dia dinyatakan lulus bersyarat gitu ya. Dan jika nilainya di bawah lebih kecil sama dengan 60 dinyatakan tidak lulus. Berarti ada 3 persyaratan, ada 3 aturan. Atau saya buat di notepad biar bisa kita bandingkan nanti ya, kita lihat. Pertama, aturannya jika nilai lebih besar dari 70 ini dinyatakan lulus ya. Lalu yang kedua aturannya apa? Jika nilai lebih besar dari 60 ini dinyatakan lulus, tapi dengan persyaratan lulus bersyarat. Misalnya seperti itu. Ini aturan yang kita buat sendiri ya. Aturan ketiga, jika nilai lebih kecil dari 60 maka ini dinyatakan tidak lulus gitu ya. Berarti ada 3 aturan. Nah untuk aturan yang lebih dari 2 maka kita gunakan if else if gitu ya. Oke, pertama saya buat variabelnya lagi untuk menampung data nilainya. Nilai sama dengan koma, nilai sama dengan, misalnya saya buat 80 aja dulu ya, kita uji 3 kondisinya nanti. Nah kondisi pertama berarti tadi apa itu? Jika nilai lebih besar dari 70. Di sini kita buat if isi variabel nilai lebih besar sama dengan 70, apa yang terjadi? Tadi apa kalimatnya? Cout lulus. Oke. Sini saya buat cout lulus. Ataupun Anda lulus biar bagus ya, kelihatan kalimatnya. Kasih line boleh. Lalu aturan kedua, ini karena ada 3 aturan. Nah sekarang kita masuk ke aturan kedua. Aturan kedua maka kita gunakan di sini perintahnya bukan else tapi else if. Nah ini untuk aturan kedua. Aturan kedua tadi apa kondisinya? Jika nilai lebih besar sama dengan 60. Tadi saya tuliskan nilai lebih besar sama dengan 60. Apa perintahnya? Cout Anda lulus bersyarat gitu ya. Lalu apa aturan ketiga? Jika nilai di bawah 60 maka aturan paling terakhir barulah kita pakai else. Maka di sini else buka kurung tutup kurung bawah gitu ya. Nah untuk aturan paling akhir harus pakai else, bukan lagi else if. Cout Anda tidak lulus gitu ya. Line. Oke, save. Lalu kita build, kita lihat apakah ada error atau tidak. Oke, null error, kita coba langsung aja.
Anda lulus, ya. Benar nggak Anda lulus dengan nilai berapa tadi? Oke, 8 apa? Kita uji. Sekarang isi variabel nilai adalah 80. Nah, di sini kita lihat. Jika isi variabel nilai berarti apa? 80 lebih besar dari 70. Benar nggak? 80 lebih besar dari 70. Benar. Maka tampilkan ke layar Anda lulus. Maka ini muncul. Maka program yang di bawah tidak lagi dijalankan, berhenti. Karena sudah ketemu ini persyaratannya, kriterianya ataupun kondisinya sudah ketemu di sini, maka yang di bawah dua lagi tidak dijalankan lagi, langsung berhenti, langsung lompat ke return 0. Maka langsung muncul Anda lulus, gitu ya. Nah, misalnya lagi saya ganti ini menjadi apa ya, 66. Kita coba build 0 error. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat benar gak? Kita uji. Apakah 66 lebih besar dari 70? Tidak, maka dia turun ke bawah. Oh, kita turun ke bawah. Lihat, apakah 66 lebih besar dari 60? Benar, maka tampilkan teks Anda lulus bersyarat. Maka muncul nih hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kita ganti nilainya menjadi 4 atau 30. Well, 0 error, run. Nah, muncul teks Anda tidak lulus. Nah, kita lihat aja langsung ini. Betul nggak ini Anda tidak lulusnya? Gitu ya, kita lihat. Apakah 30 lebih besar dari 70? Tidak, maka turun ke bawah dia tanya lagi. 30 lebih besar sama dengan dari 60? Tidak, maka turun ke bawah. Sudah pasti ini jawabannya. Jika kedua-duanya yang di atas salah, tidak dipenuhi, maka sudah pasti else yang akan dijalankan. Maka muncul Anda tidak lulus. Nah, sesimpel itu aja sih dalam penggunaan if else if ini. Jadi kalau nanti ada aturannya lebih dari 2, gunakan if else if. Misalnya ada 5 aturan nanti, maka gunakan seperti ini konsepnya. Aturan pertama gunakan if, aturan kedua else if, aturan ketiga else if, aturan keempat else if, aturan terakhir gunakan else, gitu ya. Nah, silakan dipahami lagi, dipelajarin pelan-pelan dengan video ini, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah switch case. Nah, switch case ini bedanya dengan kondisi, nilainya harus pasti, tidak range. Kalau tadi kan kita buat ini range ya, ada range lebih besar sama dengan operator perbandingan ya, lebih besar sama dengan berarti ada range angkanya gitu ya, nggak mutlak. Nah, sedangkan switch case itu harus mutlak, nilainya harus pasti. Kalau nggak harus pasti ataupun digunakan nilai sama dengan gitu ya, nilainya kalau bernilai mutlak, itulah intinya. Nah, saya contohkan seperti ini, dan struktur penulisan juga nanti akan saya jelaskan. Saya buat project baru, console application, go. Saya buat pilihannya C++ masih kondisi 4. Dah, enter. Oke, kondisi 4 sudah ada. Yang tadi kita hapus juga aja. Oke. Nah, ini kalau perbedaannya di switch itu harus nilai dari perbandingannya mutlak ya, harus pasti, tidak boleh menggunakan range. Jadi agak bermasalah nanti kalau menggunakan range gitu. Saya contohkan seperti ini. Saya mau buat program untuk melakukan proses 4 operasi aritmatika sekaligus gitu. Misalnya nanti kita dikasih pilihan. Jadi switch case ini biasanya pengembangannya lebih ke arah pilihan ya, option. Jadi kita bisa memilih. Misalnya kita terapkan dalam bentuk pemilihan inputan misalnya gitu. Nanti akan saya buat 4 menu misalnya, 4 menu untuk melakukan operasi aritmatika sederhana. Untuk pilihan pertama untuk jumlah, pilihan kedua untuk kurang, pilihan ketiga untuk kali, pilihan keempat untuk bagi gitu. Jadi ada 4 pilihan nanti. Ketika nanti bilangan, 2 buah bilangan sudah diinput, maka kita disuruh pilih mau proses yang mana gitu ya. Nah, saya contohkan nanti seperti itu. Nah, di sini pertama saya sediakan variabel untuk penjumlahannya ya. Untuk bilangan 1 saya buat bil 1 ya kan, lalu untuk variabel kedua untuk bilangan kedua saya buat bil 2, lalu saya buat di sini atau saya buat float aja semua ya, hasil gitu ya. Kemungkinan nanti kan kalau ada bagi-bagi ya, maka ini saya buat float
Ini ada perintah tuh, masukkan pilihan Anda. Seperti ini. Sein di bawahnya aja, sein. Masukkan variabel pilih. Nah, nanti apa yang kita pilih, ini saya gunakan sein ya untuk menerima input dari keyboard. Apa yang nanti kita pilih akan disimpan lalu akan digunakan switch. Nah, untuk penulisan switch tinggal gampang strukturnya, tinggal kita tuliskan switch buka kurung tutup kurung lalu buka kurung kurawal seperti ini. Jadi struktur penulisannya seperti ini. Lalu di dalam kurungnya ini adalah isi dari data yang digunakan sebagai switch gitu, sebagai pilihan. Maka saya buat di sini variabel pilih gitu ya. Ini dia variabel pilih. Jadi isinya ini adalah variabel yang berisikan nilai yang akan digunakan oleh switch untuk melakukan penentuan nilainya gitu ya. Nah, tadi kan isi nilainya pasti nanti yang diinput tuh 1, 2, 3 atau 4 gitu ya. Nah, di sini di dalam buka kurung dan tutup kurung switchnya saya masukkan perintah case. Case ini untuk menentukan jika nanti isi dari variabel pilih berisikan angka 1, maka spasi titik 2 apa yang harus dilakukan. Misalnya saya buat aja hasil sama dengan bil 1. Kalau pilihan 1 apa? Tambah ya, ini ya. Bil 1 tambah bil 2. Lalu selesai. Lalu jangan lupa diberikan perintah break di sini. Nah, break ini berfungsi untuk menahan ataupun memberhentikan proses di case 1 untuk bisa lompat keluar dari switch-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini case sama dengan 1 artinya jika pilihannya nanti dalam isi variabel pilih angkanya 1, nanti kan diisi itu 1, 2, 3 atau 4. Jika isi dari variabelnya nanti, maka case ini fungsinya mengecek isi dari variabel pilih ya. Jika isinya nanti angka 1, lakukan ini, hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Kalau sudah break, berhenti supaya dia tidak lanjut ke tahap ke bawahnya. Nah, misalnya kalau tidak dipenuhi, jika pilihan tidak 1 apa? Tambahkan lagi case spasi 2. Ngapain? Kalau pilihan 2 kurang berarti hasil sama dengan bil 1 kurang bil 2. Lalu break. Nah, kita lanjut ke case 3. Kalau case 3 ngapain? Hasil sama dengan kali ya, bil 1 bintang untuk kali bil 2. Break. Lalu case 4 hasil sama dengan untuk bagi ya, bil 1 dibagi bil 2. Ini pilihannya break lagi. Nah, tadi kan saya bilang isi pilihannya 1 sampai dengan 4. Nah, bagaimana nanti kalau yang diisi itu bukan 1, 2, 3, 4? Caranya tinggal kita tambah aja di sini. Default kalau di luar 1, 2, 3, 4 apa? Kita tampilkan aja pesan. Pilihan tidak ada. Break ya. Break. Titik koma. Selesai. Lalu di bawah tutup kurung kurawal switch ini ya. Saya tampilkan aja cout. Kita tampilkan isi variabel hasil. Hasil proses. Titik 2. Gunakan variabel hasil line. Oke, save. Lalu saya build. Betul nggak nanti ada error atau tidak? Oke, sebentar. Ada error ya. Ini titik komanya nggak ada. Build. Ini. Ini kurang ya. Cek lagi. Dimana lagi kekurangannya? Ini terbalik ya. Build 1. Oke. Build. Oke, 0 error. Run. Nah, kita disuruh apa nih? Masukkan bilangan 1 ya. Saya masukkan misalnya 5. Bilangan kedua misalnya saya masukkan 10. Nah, kita langsung disuruh pilih proses. Mau ngapain? Pilih nomor 1, 2, 3 atau 4. Saya misal pilih 1. Lalu saya lihat di sini. Kita lihat case 1 ngapain? Oh, variabel hasil menampung hasil jumlah bil 1 tambah bil 2. Kita enter. Nah, muncul hasil prosesnya 15. Ini dia tadi kan perintah untuk menampilkannya.
hasil proses 15 gitu ya. Nah, kita coba jalankan lagi. Misalnya untuk masukkan lagi 6 dan 2. Saya mau ngapain? Kurang. 6 kurang 2 berapa? 4. Nah, yang hasil proses 4. Saya coba lagi jalankan ulang untuk setiap nilainya. 9. Saya mau kali 6 kali 9. 54. Saya contohkan lagi untuk bagi. Nomor 3. 2. 4 bagi 2. Saya pilih proses 4, enter. 4 bagi 2 ya 2. Ataupun kita buat mungkin pecahan desimal hasilnya. Kita lihat hasilnya 3 untuk dibagi 1,5 sudah. Nah, misalnya kalau yang diisi itu selain 1, 2, 3, 4 bagaimana? Misal saya masukkan aja 6, masukkan bilangannya, masukkan pilihannya, misalnya saya buat 5. Apa yang terjadi? Pilihan Anda tidak ada hasil proses 0. Ya iya, karena tidak ada perhitungan kan, karena dianggap lewat aja hasil isi variabel ya 0 gitu ya. Nah, itu cara singkatnya gitu. Jadi boleh kalian kembangkan lagi nanti dengan kasus apa, dengan masalah apa untuk menggunakan switch ini ya. Jadi sebenarnya arah switch ini untuk melakukan pemilihan data yang mutlak gitu, yang sudah pasti. Nanti dibuat case kalau isinya pasti 1 jalankan ini, kalau enggak ya turunkan ke bawah. Kalau isinya 2 ya jalankan ini, kalau tidak isinya 2 turun lagi. Kalau isinya 3 eksekusi, kalau tidak turun lagi. Kalau isinya 4 eksekusi perintahnya ngapain. Kalau tidak ya pasti ke sini, ke default. Maka muncul pesan pilihan tidak ada gitu ya. Cara simpelnya. Nah, mungkin itu bisa kalian kembangkan lagi, bisa pelajari lagi pelan-pelan dari berapa tadi ya? 4 materi ya. 4 materi mulai dari if else, if, dan switch ya. Nanti boleh dipelajari pelan-pelan dari video ini. Untuk pengembangannya silahkan kalian kembangkan, silahkan implementasikan ke arah mana, ke masalah apa yang bisa dipecahkan dengan 4 jenis percabangan ini. Nah, itu aja untuk video kali ini yang bisa saya berikan tentang materi percabangan di C++ menggunakan code blocks ya. Nah, jangan lupa di share, subscribe, dan di like serta komen ya channel Indo Programmer. Nah, itu aja saya ucapkan terima kasih.